Oke, selamat malam teman-teman calon guru penggerak yang hebat angkatan 6. Kali ini saya akan membawakan materi jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 CGP angkatan 6 Tabanan Bali, yaitu pembelajaran kompetensi sosial emosional. Nama saya sendiri adalah Wayan Swece SS. Oke, kali ini izinkan saya memperkenalkan dua mentor saya yang super hebat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Gusti Komang Atmajo, beliau selaku fasilitator saya, dan Bapak Gede Putra selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Wayan Swece. Oke. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak, yaitu dari tanggal 14 sampai 25 November. Di mana kita menggunakan Merdeka, ya. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.1 telah selesai. Pada minggu ini, CGP mulai dengan materi baru pada modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional. Sistem pembelajaran masih menggunakan LMS Moodle dengan alur Merdeka Belajar. Oke. Lanjut. Model refleksi. Pada refleksi kali ini saya menggunakan teknik WATS yang diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktik klinis dari Driscoll dan Test tahun 2001. Oke, yang pertama ada what, yang kedua show what, dan terakhir ada know what. Di what itu deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi, apa yang saya lihat, amati, dan alami. Di show what itu ada analisis diri peristiwa yang terjadi. Itu poinnya bagaimana perasaan saya, apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang diyakini selanjutnya. Terus di now what itu tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Itu poinnya, dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kebutuhan saya. Yang kedua, bagaimana yang saya kerjakan dahulu. Yang tiga, hal baru apa yang ingin dibagikan. Oke. What? Deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Pada tanggal 14 November, proses pendidikan calon guru penggerak sudah masuk modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional. Alur pembelajaran yang kami laksanakan menggunakan LMS Moodle baik secara sinkronus ataupun asinkronus. Kami mempelajari mengenai konsep dasar pembelajaran kompetensi sosial emosional yang dapat guru terapkan pada peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan tujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, merasakan atau menunjukkan empati pada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Oke, berikutnya masih di WATS, deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Sebagai seorang guru bahasa Inggris, saya merasa terkejut begitu mempelajari ilmu di modul ini yang secara implisit tidak mempunyai linearitas secara akademik tersendiri. Namun setelah mendalami secara menyeluruh, saya baru sadar bahwa seorang guru profesional harus memiliki dan memahami pembelajaran kompetensi sosial emosional yang akan ditularkan kepada murid, rekan guru, dan tenaga kependidikan. Pada ruang kolaborasi bersama Fasil dan rekan CGP, kami berdiskusi mengenai rencana implementasi KSE atau kompetensi sosial emosional di sekolah. Pada proses ini, pemikiran saya semakin terbuka betapa pentingnya mindfulness guru dalam menciptakan well-being dengan mengajarkan KSE secara berkesinambungan dan konsisten. What, masih di what itu deskripsi dari peristiwa yang terjadi.
Kegiatan pendidikan CGP dilanjutkan pada alur demonstrasi kontekstual, di mana kami disuruh untuk merancang sebuah perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 kompetensi sosial, emosional. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Pada alur ini, konsep dasar pemahaman kami mengenai pembelajaran sosial emosional dikuatkan oleh instruktur yang hebat. Kemudian pada alur koneksi antar materi, tugas kami adalah mengaitkan materi pembelajaran sosial emosional dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional atau PSE yang telah kami rancang pada alur demonstrasi kontekstual. Kemudian kami lakukan pada proses aksi nyata untuk dapat wujudkan sikap well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Yang berikutnya ada SWOT. SWOT yang kedua adalah analisis dari peristiwa yang terjadi. Yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah melewati alur belajar mengenai pembelajaran sosial emosional atau PSE. Saya merasa bahagia dan bersyukur. Bahagia karena dapat belajar ilmu baru dan bersyukur karena ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi diri saya dan orang lain, baik murid, rekan guru, dan tenaga kependidikan. Poin yang kedua, apa pemikiran atau pendapat yang berubah dari saya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional merupakan kebiasaan, karakter, ataupun perilaku seseorang yang biasa, yang bisa muncul secara refleks dalam menanggapi permasalahan yang dihadapinya. Saya juga berpikir pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan oleh semua guru karena hal tersebut berkaitan dengan disiplin ilmu lain, yaitu psikologi, kepribadian. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan oleh semua guru melalui pembelajaran terintegrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya lingkungan sekolah. Oke. Yang berikutnya ada Now What, bagian ketiga, adalah tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Oke, poin di sini, dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya. Oke. Sebagai bentuk kompetensi sosial emosional di sekolah, saya memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari warga sekolah. Kompetensi sosial emosional bisa terwujud apabila iklim dan budaya sekolah secara konsisten dan kontinu melaksanakannya. Dukungan dari orang tua juga sangat penting, mengingat kompetensi sosial emosional bisa tumbuh dari kolaborasi. Oke, masih di Now What yang 3. Poin yang terakhir, bagaimana yang saya kerjakan dahulu. Saya akan memulainya dari diri saya dengan menjadi pribadi yang well-being. Saya akan terus menciptakan iklim dan budaya positif di sekolah. Pembelajaran sosial emosional akan saya laksanakan secara konsisten dan kontinu, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah lainnya untuk terus dapat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki pembelajaran sosial emosional positif. Oke. Hal baru apa yang ingin dibagikan? Bagi murid, saya akan mulai menumbuhkan kompetensi sosial emosional mereka dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Bagi rekan sejawat, saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan kompetensi sosial emosional. Di antaranya, yang pertama, memodelkan penerapan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. Yang kedua, menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama.
Yang ketiga, mengagendakan kegiatan untuk berpraktek baik. Yang keempat, mengintegrasikan penerapan kompetensi sosial emosional dalam rapat Dewan Guru. Yang terakhir, mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan kompetensi sosial emosional di kelasnya. Oke, sekian ulasan singkat saya tentang refleksi dwi mingguan modul 2.2 pembelajaran kompetensi sosial emosional. Thank you for watching.